Halo, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Godensia Geo, MPM 200401040006. Di sini saya akan mereview materi sejarah pemikiran kewarganegaraan. Yang pertama, konsep dasar sejarah pemikiran kewarganegaraan. Ada 3 konsep dasar sejarah pemikiran kewarganegaraan. Yang pertama, manusia disebut sebagai warga. Ada 2 referensi manusia disebut sebagai warga. Yang pertama, menurut Plato, bahwa manusia belum keluar dari gua atau manusia belum mengenal manusia lain. Yang kedua, menurut Yuval Noah Harari, di mana peristiwa manusia ketika keluar dari gua dan bertemu dengan manusia lain. Menurut Harari juga, ada 3 kenyataan saat manusia keluar dari gua. Yang pertama, melihat dirinya melalui pantulan air. Yang kedua, melihat matahari sebagai sumber kehidupan atau sumber kebenaran. Yang ketiga, melihat manusia lain yang mirip dengan dirinya. Dari situlah muncullah sebuah konflik. Tetapi, manusia memiliki gagasan atau pemikiran bahwa jika ada konflik, tidak akan menyelesaikan masalah. Dan gagasan itu berubah menjadi sebuah perdamaian. Dan perdamaian itu muncullah manusia gua yang beralih dari kehidupan individu menuju ke kehidupan sosial. Konsep dasar sejarah pemikiran kedua adalah warga ada dalam peristiwa sejarah. Warga ada dalam peristiwa sejarah ada 2 waktu. Yang pertama, titik awal, di mana manusia yang keluar dari dalam gua dan hidup dalam keindividuan. Dan yang kedua, manusia yang hidup dan dalam imajinasi dan hanya ada bayang-bayangan. Yang kedua, berproses, di mana manusia memiliki gagasan untuk keluar dari pintu gua dan bertemu dengan manusia lain yang memiliki konflik. Tetapi konflik itu berubah menjadi sebuah perdamaian. Yang ketiga, titik akhir, di mana titik akhir ini hidup seseorang yang ditandai melalui kematian dan berakhirlah dengan sebuah konflik. Konsep dasar sejarah pemikiran yang ketiga adalah warga berada dalam tempat, waktu, dan aktivitas, di mana warga mengalami evaluasi dan menepati ruang-ruang sejarah. Diawali mereka di dalam gua dan keluar dari pintu gua sehingga bertemu dengan manusia lain dan bertemu dengan manusia yang mirip dengan mereka. Materi yang akan saya bawakan kedua adalah perbedaan pendidikan kewargaan menurut Athena dan Sparta. Menurut Athena, lebih mengunggulkan di bidang pendidikan, sehingga laki-laki dan wanita boleh mengenyam pendidikan. Sedangkan menurut Sparta, cenderung lebih kepada kemiliteran, di mana laki-laki boleh mengenyam pendidikan, sedangkan wanita tidak boleh mengenyam pendidikan. Jadi kesimpulannya, menurut Athena lebih menekankan di bidang seni, sedangkan menurut Sparta lebih menekankan pada bidang fisik atau jasmani. Materi ketiga yaitu konsep kewarganegaraan menurut Plato dan Aristoteles. Aristoteles memiliki hubungan antara guru dan murid, tetapi keduanya memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang konsep kewarganegaraan. Menurut Plato, komunitas Plato, sejarah kewarganegaraan menyimpan makanan bersama untuk membangun ikatan bersama. Dan status kewarganegaraan menurut pandangan ideal Plato diwarisi. Ada kelas terpisah, ada hukum, karena gagal memberikan suara. Bagian penting dari kewarganegaraan adalah mematuhi hukum dan tunduk pada sistem sosial dan politik.
Sedangkan menurut Aristoteles, konsep kewarganegaraan adalah peran yang secara hukum dalam menciptakan dan menjalankan pemerintahan. Untuk menjadi warga dan manusia yang sejati, seseorang harus menjadi warga negara yang aktif dan berkomunitas. Terima kasih.